Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini saya akan membahas soal tentang SKB pertanian. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan lonceng di bawah karena like dan subscribe itu gratis. Oke, langsung saja ke soal. Soal CPNS TKB pertanian. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk jawabannya A. Penyediaan bahan-bahan khusus. Karena penyediaan bahan-bahan khusus merupakan salah satu bentuk dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani. Soal nomor 2, model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh, kontak tani, dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model. Jawabannya D. Interaksi sosial. Karena adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh, kontak tani, dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model interaksi sosial. Soal nomor 3. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah jawabannya C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Karena yang dimaksud diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Soal nomor 4, yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian antara lain. Jawabannya adalah A. Pernyataan 1 dan 2 benar, karena memelihara, meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing hasil pertanian serta kualitas gizi masyarakat termasuk dalam tujuan pembangunan pertanian. Soal nomor 5, ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi 1. Pembangunan budidaya pertanian, 2. Pembangunan usaha pertanian, 3. Pengembangan kelembagaan pertanian. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Karena yang termasuk ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi pengembangan budidaya pertanian dan pengembangan usaha pertanian, juga adalah pengembangan kelembagaan pertanian. Soal nomor 6. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah 1. Kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif. 2. Keragaman jenis produksi pertanian meningkat. 3. Adanya kemungkinan dan ledakan hama dan penyakit. Jawabannya adalah B. Pernyataan 1 dan 3 benar. Karena beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif dan adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Soal nomor 7, kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah 1. Pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal. 2. Berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 3. Sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan. Jawabannya A ya, jika pernyataan 1 dan 2 benar. Karena kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal dan berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. Soal nomor 8, dampak dari kondisi satu lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum. 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. 3. Munculnya tindakan proteksi perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif yang diskriminatif. Jawabannya A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. Karena dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum
dan persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. Soal nomor 9, berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian? Jawabannya B, lahan sawah. Lahan sawah merupakan tanah yang lembab, dibuat pematang berteras dan digenangi air yang tidak selalu didukung oleh irigasi. Next, soal nomor 10. Dalam suatu sistem pertanian dengan intensitas rotasi R sama dengan 70%, maka pertanian tersebut tergolong? Jawabannya C, sistem permanen. Karena R lebih besar dari 66%, sistem pertanian digolongkan sistem permanen. R merupakan persentase jumlah tahun lahan ditanami dibanding lama siklus. Soal nomor 11. Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh dari hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang karena? Jawabannya adalah D. Efisiensi fotosintesis di daerah tropik rendah karena konversi energi matahari dalam fotosintesis di daerah iklim sedang sekitar 2%, pada daerah tropik hanya 0,22%. Soal nomor 12. Tanah dengan akumulasi mineral amorphous di subhorizon merupakan tanah abu dari ordo? Jawabannya B, spodosol. Tanah akumulasi mineral merupakan tanah abu. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi? Jawabannya D, kognitif. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi kognitif. Soal nomor 14, konstituen hasil pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluh? Jawabannya A, pendukung. Konstituen hasil pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluh pendukung. Soal nomor 15. Dalam melakukan penyuluhan tentang suatu hama baru yang mungkin berpotensi untuk menjadi hama di lokasi Anda, maka sebaiknya Anda menggunakan media: 1 benda asli, 2 model spesimen, 3 foto atau film. Jawabannya C, poin 2 dan 3 benar, karena tidak mungkin memperoleh hama asli yang masih hidup. Soal nomor 16. Pada dunia penyuluhan pertanian, media audio umumnya digunakan untuk penyuluhan dalam skala? Jawabannya B, nasional. Pada dunia penyuluhan pertanian, media audio umumnya digunakan untuk penyuluhan dalam skala nasional. Soal nomor 17. Pada umumnya, hasil pertanian merupakan barang yang mudah rusak atau disebut? Jawabannya B, perishable. Perishable adalah sifat hasil pertanian yang mudah rusak. Soal nomor 18. Lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian termasuk dalam lembaga yang dikelompokkan berdasarkan? Jawabannya C, penguasaan terhadap produk. Lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian termasuk dalam lembaga yang dikelompokkan berdasarkan penguasaan terhadap produk yang tidak memiliki barang yang dipasarkan. Soal nomor 19. Keterbatasan modal yang dimiliki petani akan menyebabkan elastisitas penawaran hasil pertanian dalam jangka pendek bersifat? Jawabannya C, inelastis. Keterbatasan modal yang dimiliki petani akan menyebabkan elastisitas penawaran hasil pertanian dalam jangka pendek bersifat inelastis. Soal nomor 20. Teknik-teknik pertanian baru atau inovasi akan menggeser kurva penawaran ke arah? Jawabannya B, kanan bawah. Pergeseran kurva penawaran ke kanan bawah dapat disebabkan oleh teknik-teknik pertanian baru inovasi sebagai keuntungan dari teknologi pertanian yang dapat menurunkan biaya produksi. Soal nomor 21. Kekuatan pasar market power berperan penting dalam tata niaga pertanian sebab? Jawabannya A, berpengaruh terhadap harga. Kekuatan pasar berperan penting dalam tata niaga pertanian sebab berpengaruh terhadap harga. Soal nomor 22. Faktor jumlah penduduk merupakan salah satu kekuatan yang mempengaruhi harga hasil pertanian dalam kategori? Jawabannya adalah B, kondisi permintaan. Faktor jumlah penduduk merupakan salah satu kekuatan yang mempengaruhi harga hasil pertanian dalam kategori kondisi permintaan. Soal nomor 23.
Kesulitan pengangkutan antar pulau termasuk ke dalam faktor penyebab variasi harga hasil pertanian berdasarkan. Jawabannya C. Tempat. Kesulitan pengangkutan antar pulau termasuk ke dalam faktor penyebab variasi harga hasil pertanian berdasarkan tempat. Soal nomor 24. Untuk dapat mengendalikan suplai hasil pertanian agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan merupakan alasan pemerintah dalam mendirikan. Jawabannya B. Badan Tata Niaga. Badan Tata Niaga didirikan pemerintah untuk mengendalikan suplai hasil pertanian agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah. Jawabannya C. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknik fungsional. Karena menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional merupakan fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. Soal nomor 26. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai. Jawabannya penasehat. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah tugas tambahan PPL Penyuluh Pertanian Lapangan dalam membantu PPS Penyuluh Pertanian Spesialis kecuali. Jawabannya A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan. Karena mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan merupakan tugas PPL yang langsung memberikan pelayanan pada petani. Soal nomor 8. Rencana usaha kelompok RUK adalah. Jawabannya B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan hasil kesepakatan, seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan yang dipertanggungjawabkan bersama karena pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan hasil kesepakatan, seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama merupakan pengertian RUK. Satu soal jangan lebih dari 1 menit ya dalam menjawab, dan sediakan space waktu untuk meninjau kembali jawaban yang telah kita jawab. Periksa kembali jawaban yang telah kita jawab, tapi jangan lama-lama. Oke, soal nomor 29. Koperasi Unit Desa KUD menyalurkan sarana produksi pertanian saprotan dari kredit usaha tani KUTA maupun non-KUTA ke petani melalui. Jawabannya A. Tempat pelayanan koperasi PPK. KUD menyalurkan saprotan melalui PPK. 30. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA, Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses. Jawabannya A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi mengandung makna proses pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Soal nomor 31. Kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah. Jawabannya A. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia, aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah. Karena menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia, aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah merupakan kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian. Soal nomor 32. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi berisi. Jawabannya B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. Karena rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan merupakan isti renstra penyuluhan pertanian bagi seluruh provinsi. Soal nomor 33. Tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi adalah. Jawabannya B.
memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan kabupaten kota, karena memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan kabupaten kota merupakan tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi. Soal nomor 34. Tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah. Jawabannya D, kecamatan. Program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan disusun untuk memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. Ciri-ciri proses penyuluhan kemitraan prospek adalah, jawabannya D, pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Soal nomor 36, kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk mengambil tindakan dengan cepat sebagai upaya untuk mengembalikan pada rencana semula adalah, jawabannya D, pemantauan atau monitoring. Karena kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk mengambil tindakan dengan cepat sebagai upaya untuk mengembalikan pada rencana semula merupakan pengertian pemantauan atau monitoring. 37. Laporan yang berisi latar belakang lengkap seorang penyuluh dan supervisor sangat diperlukan karena dalam suatu laporan penyuluhan memuat nilai nyata. Jawabannya C, latar belakang tenaga baru dan supervisor. Laporan latar belakang lengkap sangat diperlukan agar ini cepat dipelajari oleh supervisor. Soal nomor 38. Program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari, jawabannya C, perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah, karena program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah, dan sebagai pelaku utama berasal dari kalangan masyarakat petani sendiri. Soal nomor 39. Dalam analisis data potensi wilayah, tujuan diadakannya pertemuan perumusan pilihan pola usaha tani adalah, jawabannya adalah C, menganalisis pilihan komoditas dengan pertimbangan aspek sosial ekonomi, aspirasi petani, dan keterkaitan serta keterpaduannya dengan program pembangunan pertanian yang ada di wilayah. Karena dalam analisis data potensi wilayah, tujuan diadakannya pertemuan perumusan pilihan pola usaha tani ini adalah untuk menganalisis pilihan komoditas dengan pertimbangan aspek sosial ekonomi, aspirasi petani, dan keterkaitan serta keterpaduannya dengan program pembangunan pertanian yang ada di wilayah. Soal 40. Segala sesuatu yang dapat menghambat dan menghalangi tercapainya suatu tujuan, kegiatan, atau usaha tani yang direncanakan dalam suatu program penyuluhan adalah pengertian dari, jawabannya B, masalah. Karena segala sesuatu yang dapat menghambat dan menghalangi tercapainya suatu tujuan, kegiatan, atau usaha tani yang direncanakan dalam suatu program penyuluhan adalah pengertian dari masalah. Oke, sekian dulu pembahasan soal SKB pertanian. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di SKB yang sesungguhnya. Perbanyak latihan, perluas wawasan di bidang pertanian. Jangan lupa banyak berdoa, tingkatkan kecepatan dalam menjawab, kecepatan dan ketepatan, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Supaya doa kita terkabul, jauhi maksiat, tingkatkan ibadah. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan lonceng di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.